Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kisah seorang pemuda yang berasal dari kota Damaskus. Beliau bernama Muhammad. Pemuda ini dikenal sebagai pemuda yang jujur dan taat kepada Allah. Pekerjaannya menjual kipas, karena memang pemuda ini bukan berasal dari keluarga yang kaya. Dia berasal dari kalangan keluarga yang biasa-biasa saja, atau bahkan dapat dikatakan berasal dari keluarga yang miskin. Pekerjaannya menjual kipas. Jadi dia setiap hari menawarkan kipas, menelusuri jalan-jalan di kota Damaskus, berkeliling untuk menawarkan kipas, ya, kipas gitu ya. Suatu hari, di saat Muhammad berkeliling kota Damaskus, menawarkan dagangan, menawarkan kipas, ada suara yang memanggilnya. Ternyata suara itu berasal dari rumah yang tidak jauh darinya. Mas, kesini mas. Ya, kemudian akhirnya Muhammad pun memenuhi suara itu, mendekat kepada sumber suara itu. Ternyata yang memanggilnya adalah seorang wanita yang berada di dalam rumah. Kemudian Muhammad disuruh masuk. Masuk sini mas. Begitu ya kira-kira. Ketika Muhammad masuk, kemudian Muhammad menunjukkan dagangannya. Oh iya mbak, ini kipasnya. Nah, pilih yang mana? Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Ada yang harga sekian, ada yang harganya sekian. Gitu. Nah ternyata wanita ini sama sekali tidak tertarik dengan kipas-kipas yang ditawarkan oleh Muhammad. Ternyata ada maksud lain. Ya. Ketika itu Muhammad, sang penjual kipas, berada di dalam rumah, kemudian pintu rumah ditutup dan dikunci. Nah, Muhammad udah mulai bingung nih. Wah, ini maksudnya apa ini? Ini maksudnya apa ya? Kok malah yang terjadi seperti ini? Akhirnya Muhammad sudah mulai curiga. Ya, ini niatnya bukan jual beli nih, entah ada maksud apa. Nah, akhirnya wanita itu mengatakan, saya sama sekali tidak berminat membeli kipasmu. Akan tetapi sesungguhnya saya sudah lama sekali memperhatikanmu. Saya sudah lama sekali menaruh hati kepadamu. Dan saat ini engkau berada di dekatku. Maka lakukanlah apa yang menjadi keinginanku. Nah, karena Muhammad ini adalah seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah, tentu saja dia tidak mau melakukan ini. Ya. Tetapi ini adalah sebuah ujian ya. Ini bukan perkara yang ringan. Muhammad ini masih bujangan. Bukan berarti dia tidak ada hasrat dengan wanita tersebut. Akan tetapi karena takut akan larangan Allah, takut terjatuh ke dalam perbuatan zina, maka Muhammad berusaha semaksimal mungkin untuk menolak ajakan wanita itu. Kemudian wanita itu mengatakan, kamu tidak punya pilihan. Ya, kalau kamu menolak, saya akan berteriak. Saya akan berteriak dengan keras sehingga didengar oleh orang-orang di luar sana, dan saya akan mengatakan bahwa engkau ingin berbuat buruk kepadaku. Engkau akan merenggut kehormatanku. Maka bisa dipastikan
Orang-orang pasti lebih percaya kepadaku daripada mempercayaimu. Muhammad pun berpikir dengan keras. Dia menolak dengan keras, diancam oleh wanita tersebut. Kemudian Muhammad mulai berpikir. Dia membacakan ayat-ayat Allah, ya, memberikan nasihat kepada wanita tersebut dengan membacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan zina. Intinya Muhammad mengatakan, jangan lakukan hal ini. Takutlah kepada Allah. Ya, Muhammad berusaha sekuat tenaga menasihati wanita ini. Dibacakan ayat-ayat Allah, ternyata nasihatnya tidak mempan. Sudah, kamu gak usah nasihati aku. Di dalam rumah ini cuma ada aku dan kamu. Kamu hanya mempunyai dua pilihan. Lakukan apa yang ku mau, engkau akan aman. Tetapi jika engkau menolak, maka aku akan berteriak dan aku akan mengatakan kepada orang-orang bahwa engkau akan berbuat buruk kepadaku. Maka Muhammad pun berpikir dengan keras bagaimana caranya supaya bisa selamat dari musibah yang saat ini sedang mengancamnya. Ya, luar biasa sekali. Hal ini dianggap oleh Muhammad sebagai sebuah musibah, sebagai sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Coba kita bayangkan ya, jika peristiwa semacam ini terjadi kepada pemuda di masa sekarang, apa yang terjadi? Tetapi Muhammad adalah potret seorang pemuda Islam yang taat kepada Allah, sehingga walaupun dia mempunyai hasrat dan kesempatan pada waktu itu terbuka sangat lebar, Muhammad tidak mau melakukan itu. Muhammad tidak mau melanggar larangan Allah. Maka Muhammad mulai berpikir, wanita itu terus-menerus merayunya dengan sesekali mengancam. Maka Muhammad sudah berpikir mencari siasat, berpikir mencari strategi bagaimana caranya lolos dari peristiwa itu. Maka Muhammad pun mulai melunak. Dia mengatakan, baiklah kalau begitu. Mungkin saya akan menuruti keinginanmu. Maka wanita itu pun tersenyum, ya. Keinginannya untuk bersama-sama untuk menghabiskan waktu dengan Muhammad menurut perkiraannya akan tercapai. Maka wanita tersebut mulai berdandan, mulai bersolek, merias diri, mempercantik diri, memakai wangi-wangian sewangi mungkin. Saat itulah Muhammad berpikir keras bagaimana caranya untuk lolos dari peristiwa ini. Maka Muhammad mengatakan, Mbak, saya akan turuti keinginanmu, tapi saya ini sedang kebelet, ya. Saya mau buang hajat. Bisakah engkau menunjukkan di mana toiletnya? Maka wanita itu pun menunjukkan, oh ya, silahkan, toiletnya di sana. Jangan lama-lama ya, aku menunggumu di sini. Iya, kemudian Muhammad menuju ke toilet, alasannya mau buang hajat. Ternyata di dalam toilet Muhammad berpikir keras, mencari siasat, mencari strategi, bagaimana caranya supaya lolos, supaya bisa keluar dari rumah tersebut dan bisa lolos dari ajakan wanita tersebut. Muhammad berpikir, akhirnya dia menemukan ide. Dia melihat ke bawah. Ya, namanya toilet zaman dulu kan tidak seperti toilet zaman sekarang ya. Dia melihat ke bawah ya, yang mana kondisinya toilet zaman dulu kan, mohon maaf, kotoran langsung berada di bawah gitu kan, tidak seperti toilet zaman sekarang. Dia melihat di bawah toilet ada kotoran
Maka Muhammad membongkar jamban yang ada di bawahnya dan dia mengambil kotoran-kotoran yang ada di sana. Dia oleskan ke seluruh tubuhnya. Dioleskan ke bajunya, ke badannya, ke kakinya, ke tangannya. Ini adalah strategi jitu yang mungkin kita anggap juga strategi yang gila. Tetapi Muhammad dalam pemikirannya hanya satu, bagaimana caranya supaya lolos dari ajakan wanita tersebut. Maka ketika keluar dari toilet, wanita itu sudah mengharapkan sesuatu ya. Sudah senang dia mempercantik diri, berhias, memakai wangi-wangian. Alangkah kagetnya ketika dia melihat Muhammad keluar dari toilet berlumuran kotoran yang sangat menjijikkan dan sangat bau. Maka seketika itu wanita itu langsung merasa jijik kepada Muhammad. Dasar engkau ini gila, keluar sana, keluar. Saya tidak mau lagi berada di dekatmu. Maka Muhammad pun keluar dari rumah. Kemudian segera dia lari sekencang-kencangnya dari rumah tersebut. Dia lari menyusuri kampung. Dia lari melewati pasar. Dan dilihat oleh orang-orang yang ada di pasar itu. Itu kenapa? Pemuda itu kenapa? Kok badannya berlumuran kotoran begitu. Bahkan anak-anak yang melihatnya dan orang-orang yang melihatnya menganggapnya orang gila. Sehingga anak-anak meneriaki dia, mengatakan kepada Muhammad, ya mungkin kalau sekarang disorakin gitu. Oh, orang gila, dikatakan demikian. Inilah bagaimana keteguhan hati seorang pemuda yang berusaha menjaga kehormatannya. Seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita, tetapi dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa terhindar dari zina tersebut. Maka dia lari menyusuri pasar, menyusuri kampung, melewati keramaian, hingga ketika sampai di dalam rumahnya, Muhammad bergegas mengambil air sebanyak-banyaknya. Dia mandi berkali-kali. Kenapa? Karena di seluruh tubuhnya itu berlumuran kotoran, berlumuran najis yang sangat menjijikkan dan bau. Yang dia melakukan itu demi menyelamatkan diri dari perbuatan dosa. Sesampainya di rumah dia mandi, dia sirami tubuhnya berkali-kali. Mandi pokoknya dibersihkan sebersih-bersihnya. Mandi berulang-ulang. Setelah itu dia memakai wangi-wangian. Dia memakai parfum. Supaya bau-bau kotoran yang tersisa, yang tadinya menempel di tubuhnya, supaya hilang. Hari berganti hari, ternyata parfum yang ia pakai untuk mengharumkan tubuhnya, untuk menghilangkan bau kotoran yang menempel di badannya, ternyata wanginya tidak hilang. 2 hari, 3 hari, 4 hari, ternyata tubuhnya masih wangi. Hingga berlalu 1 bulan, tubuhnya masih tetap saja tercium aroma wangi. 2 bulan, 3 bulan, tubuhnya masih saja mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Wangi minyak misik. Maka dari peristiwa tersebut, Muhammad mendapat julukan Al-Miski. Muhammad Al-Miski, yaitu Muhammad yang tubuhnya mengeluarkan aroma wangi sewangi minyak misik. Begitulah Allah memuliakan seorang pemuda yang berusaha sekuat tenaga menjaga kehormatannya, berusaha sekuat tenaga untuk terhindar dari perbuatan zina. Dan lebih dari itu, bahwasanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah.
Salah satunya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan juga cantik, faqala, dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah salah satu kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.